Oke, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman Web 1 pada hari Jumat ini, di mana untuk pagi ini saya akan membahas tentang materi latihan. Jadi sebelumnya saya pernah memberikan video materi pembelajaran tentang menampilkan data dengan SQL. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membahas latihan yang berupa worksheet yang sudah saya sharekan baik di Siakat maupun di Classroom, mengingat pada Anda sudah kami berikan tugas juga, begitu ya. Jadi supaya bisa mendukung tugas yang Bu Maya berikan di sini, maka untuk pagi ini saya akan berikan pembahasan ke materi menampilkan data dulu dengan SQL. Jadi dibuka dulu yang worksheet-nya untuk itu ya. Nah, di sini akan saya mulai untuk masuk ke PPT-nya. Kelihatan ini, Mas Johan? Ya, Bu. Bisa, Bu. Ya. Baik, ini sambil menunggu ternyata ada rekan lainnya juga. Oke ya, saya bahas di sini. Sekali lagi, materi pagi ini membahas latihan worksheet menampilkan data dengan SQL. Karena saya lihat di Classroom kemarin itu ada rekan Anda yang bertanya, Bu, apakah file Adobe PS-nya ikut dikopikan? Ya, jadi saya jawab ya di situ ya. Setiap kita mulai menggunakan database, ya, karena di sini latihannya sudah mulai menggunakan database, maka pada saat itulah file Adobe PS mulai dikopikan. Untuk file Adobe PS ini sudah saya lampirkan di Classroom juga ada, nanti minta tolong dicek kembali apakah filenya terlampir atau tidak sehingga bisa dikopikan. Nah, kemudian di sini kita langsung mulai saja untuk pembahasan worksheet-nya. Yang pertama di sini, sebelum kita membahas worksheet, kami ulangi sekali lagi persiapan yang perlu dilakukan ketika Anda akan mengerjakan latihan. Yang pertama diminta untuk membuat database dulu. Berikut tabelnya. Di sini hanya membuat, jadi tidak melakukan perintah query, tidak membuat form, tidak membuat report, jadi hanya membuat database, kemudian langkah berikutnya Anda membuat tabel. Langkah berikutnya tolong diisi tabel tadi, minimal 3 atau 5 data. Kenapa, Bu? Karena materi kita akan menampilkan data. Ya, data itu kita ambil terlebih dahulu dari database yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau Anda hanya membuat database dan tabel, tapi tidak diisi, ini tidak bisa. Ya, nanti yang mau ditampilkan apa? Karena dari skrip yang kita buat di latihan ini, skrip itu langsung terkoneksi dengan database-nya, yaitu akses untuk mengambil rekod yang ada di aksesnya tadi ditampilkan di browser Anda melalui web server. Seperti itu logikanya. Jadi sekali lagi, ketika Anda nanti membuat database berikut tabel, tolong diisi rekod datanya minimal 3 atau 5 data. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diminta membuat skrip ASP. Untuk skripnya ini editornya bebas. Kalau yang di rumah, mungkin karena nggak di kampus ya, kalau yang di rumah punyanya kok misal hanya notepad saja, bukan notepad plus loh ya, tapi notepad saja yang teks itu ya, satunya Word gitu, itu juga boleh seandainya Anda hanya punya seperti itu.
Kemudian Anda bisa kopikan yang ada di worksheet ya untuk skripnya, di-paste-kan ke editor yang Anda miliki. Pesan saya, ketika Anda melakukan pengkopian tadi, sekali lagi tolong dicek apakah tanda bacanya mengalami perubahan atau tidak. Ya, umumnya semua yang kita paste-kan dari PDF ataupun Word di sini itu mengalami perubahan. Nah, perubahan yang terjadi di sini kita mempunyai permasalahan pada tanda baca. Tanda baca kalau dalam bahasa pemrograman yang kita pelajari ini, tanda baca itu seperti tanda petik, apakah petik satu, petik double, ataukah titik, ataukah spasi kosong sekalipun, itu dianggap sebagai perintah. Ini yang menjadi permasalahan di pemrograman yang kita pelajari. Sehingga ketika kita mengcopy dari worksheet ke editor yang kita miliki, kita perlu melakukan checking sekali lagi untuk semua tanda baca yang kita kopikan. Lebih baik Anda ketik ulang. Nah, ini saran ketika Anda mengcopy skrip tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk melakukan penyimpanan dengan format .asp. Mengingat kita meminjam editor, bukan editor khusus ASP. Ya, kalau Anda lupa untuk mengetikkan .asp, maka secara otomatis nanti akan tersimpan dalam format HTML atau HTML. Nah, otomatis perintah ASP-nya tidak akan dijalankan atau tidak akan terbaca oleh web server kalau seperti itu. Nah, ini untuk yang nomor 2. Kemudian nomor 3, Anda diminta menyiapkan web browser. Sekali lagi untuk web browser bebas, mungkin ada yang menggunakan Chrome, ada yang menggunakan Mozilla, ya, atau pakai yang lainnya silahkan. Yang penting di sini apa yang Anda miliki, jadi Anda tidak terlalu banyak menginstal program, gitu ya. Kemudian yang keempat, menyiapkan web server. Nah, untuk web server ini juga sudah saya kopikan juga ya di Classroom, kalau tidak salah disiapkan juga, mungkin nanti bisa dicek. Untuk web server ini memang wajib mempunyai, terus tambah satu lagi yaitu file Adobe VBS.exe. Nah, untuk web server sendiri yang nomor 4 ini perlu saya ingatkan kembali bahwa ketika nanti Anda mengaktifkan web server untuk BB Web, itu dipastikan tidak ada web server lain yang aktif di komputer Anda. Cara untuk checkingnya, Anda bisa klik tombol Start, Control Panel, ya, Administrative Tool, kemudian pilih Services. Nah, di situ nanti silahkan dicek kembali apakah ada web server seperti Apache, One, atau SAM yang mungkin aktif ya. Kalau misalkan masih aktif, silahkan dinonaktifkan terlebih dahulu sehingga tidak terjadi crash. Karena biasanya untuk web server yang masih aktif di sini, ketika nanti kita masuk ke browser, kita ketikkan localhost, maka tidak akan terdetek. Nah, itu Anda bisa langsung kesalahan itu ada pada persiapan setting web servernya. Itu masih ada yang aktif lainnya. Itu yang perlu dicamkan di persiapan nomor 4. Nah, kemudian untuk yang kelima, menyiapkan file Adobe VBS.exe ini bisa Anda kopikan atau Anda ketik sendiri. Tetapi saya sarankan untuk di-copy saja, ya, mengingat di sini faktor human error juga tinggi, jadi lebih baik mengcopy. Itu paling tidak pelengkapnya ada 5 ini yang Anda siapkan ketika Anda mulai latihan menggunakan database. Sampai di sini jelas belum, Mas Johan Chandra? Ya, Bu, jelas, Bu. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Langsung kita mulai ke worksheet. Program menampilkan data dengan menggunakan SQL. Di sini Anda diminta untuk membuat database terlebih dahulu.
dengan nama alamat MDB. Ya, namanya saja karena latihan, boleh saja Anda menggunakan nama ini. Kalau misalkan Anda tidak begitu menyukai, ya saya pakai nama lain, atau mungkin saya pernah punya database yang kemarin-kemarin Bu, dari program yang lain, silahkan boleh dipakai ya. Di sini yang kita butuhkan hanya tabel yang berisi data, intinya seperti itu. Nah, di sini langkah berikutnya setelah Anda diminta membuat database, Anda diminta untuk membuat tabel dengan nama ini yang ada di sini, kemudian membuat struktur tabel dengan komposisi field seperti berikut ini. Ya, ada nama, alamat, telepon, dan email dengan tipe teks semua. Ini karena latihan biar gampang, kita pakai tipe data yang sama dulu, gitu ya. Untuk size-nya ini silahkan dimodifikasi atau mengikuti apa yang ada di sini. Untuk description-nya diberikan penjelasan biar lebih jelas, karena siapa tahu yang Anda simpan itu bukan nama teman tapi nama customer, nama klien, begitu ya, atau nama barang misalkan ya. Jadi diperjelas di description-nya di sini. Setelah kita mengerjakan ini, kalau ditampilkan seperti ini ya. Jadi kebetulan yang saya pakai ini versi Access 2013. Ini saya sudah membuat database ya. Kemudian di sini saya membuat tabel dengan isian ya. Saya sudah membuat strukturnya juga, kemudian saya isi sesuai permintaan dari worksheet. Ini yang sudah dikerjakan. Nah, setelah selesai, kemudian kita ikuti masuk mulai ke penjelasan program. Ini saya ulangi sekali lagi, harapan dari Bu Maya di sini biar semuanya jauh lebih jelas ketika nanti membuat worksheet. Tidak hanya sekedar mengcopy, tapi Anda juga memahami maksud dari perintah programnya. Nah, ketika tadi membuat program yang bagian atas ini kita memang menggunakan struktur HTML ya, di mana HTML itu memang merupakan basic atau dasar dari pembuatan script web, apakah itu web client ataukah web server di sini. Kemudian untuk HTML sendiri itu dibedakan ada dua bagan. Yang pertama head, yang kedua adalah body. Nah, di sini kita juga nanti diminta untuk memahami kapan kita memasukkan script tersebut di bagian head dan kapan memasukkan script ASP tersebut di bagian body. Jadi di sini memang ASP tidak bisa berdiri sendiri, dia digabungkan dengan pemrograman HTML yang ada di sini sehingga bisa menjadi pemrograman web yang lebih interaktif ya. Nah, kemudian di sini di bagian head itu kita masukkan title, di mana title nanti akan muncul di sudut kiri browser Anda masing-masing. Ya, jadi biasanya kalau saya ini suka untuk memberikan nama seperti ini sekaligus pengingat. Oh, ini program yang saya buat untuk materi ini misalkan. Jadi ketika belajar nanti jauh lebih mudah. Misalkan Anda kepingin memberikan semacam catatan untuk latihan-latihan yang Anda buat, berikan saja pada title-nya. Nah, berikutnya kita mulai masuk ke bagian body karena head-nya sudah ditutup. Ya. Di sini diberikan background color, warna untuk background, berikut warna untuk teksnya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke file path. Nah, kita mulai masuk ke sebuah variabel dengan nama file path. File itu data, path itu bagian. Atau bisa saya simpulkan file path ini menunjukkan lokasi data. Nah, data apa Bu yang ditampilkan di sini? Ya data yang kita buat tadi, database, aksesnya. Ya, database berikut tabelnya. Nah, di sini diikuti variabel tadi, file path sama dengan server.mappath. Perintah titik ini punya arti.
Server berarti mengacu ke server. Dot itu meminta layanan atau request kepada server. Nah, kemudian layanan apa yang diminta? Setelah titik ini ada perintah apa? Ada variabel map path. Map itu lokasi, map itu peta, path itu bagian atau lokasi, seperti itu. Bagian peta intinya seperti itu ya. Jadi di sini file path ini memberikan nilai pada server, memberikan tanda di server tentang lokasi penyimpanan database. Intinya seperti itu. Nah, disimpan di mana? Posisi penyimpanannya kita letakkan dalam tanda kurung ini. Bu, untuk kurungnya misal saya ganti kurung Kurawa tidak boleh. Memang formatnya seperti itu. Kurungnya yang dipakai adalah kurung ini. Perbedaan kurung itu memberikan arti yang berbeda lagi. Mengingat tanda baca itu punya fungsi sebagai perintah. Ya. Nah, kemudian di sini tanda petiknya juga tidak boleh diganti. Petiknya petik double. Ciri khasnya, kalau Anda meletakkan posisi database, aksesnya, database dan tabel ini menjadi satu dengan skripnya, menjadi satu dengan web servernya, menjadi satu dengan Adobe VBS.inc, maka menuliskannya simpel saja seperti ini. Apa adanya. Tidak perlu dituliskan root seperti D.2 backslash coba backslash lagi alamat .mdb seperti itu enggak perlu. Jadi dituliskan saja apa adanya seperti ini. Karena diletakkan jadi satu di dalam localhost. Program ya, web server plus Adobe VBS.inc. Tetapi bagaimana jika ada, ya namanya user kan macam-macam di sini ya, ada yang meletakkan posisi database itu terpisah, biar aman kok Bu. Saya pengennya terpisah nggak jadi satu sama program saya. Boleh ya. Kalau misalkan letaknya terpisah, minta tolong di sini nanti diberikan petunjuk lokasinya yang jelas. Mengingat ini seperti Google Map kalau kita pakai HP Android gitu ya. Di sini jadi harus Anda tentukan D.2 backslash coba backslash alamat .mdb sampai sedetil itu. Seandainya terletak dalam subfolder juga harus Anda sertakan namanya di situ. Tidak boleh disingkat. Ini kalau letaknya terpisah. Ya. Nah, supaya lebih gampang, jadikan satu saja dan letakkan di localhost. Itu saran saya. Ini untuk baris yang pertama. Jadi intinya baris pertama ini kita sudah membuat sebuah variabel di mana nama variabelnya adalah file path dan di dalam file path itu untuk menunjukkan lokasi penyimpanan database kita. Ya. Nah, kemudian kita bergeser ke baris yang kedua. Setelah kita menentukan lokasi penyimpanan database, langkah berikutnya melakukan setting. Setting untuk apa? Untuk object connection. Diberikan nama variabelnya objcon. Ya, object connection. Nah, di sini kita lakukan setting mengacu ke server lagi, mengingat ini pemrograman web server dot, ada titiknya. Perintahnya apa setelah titik itu? Create object. Untuk membuat objek, kita setting object connection-nya, dibikin dulu objeknya, kita memasukkan koneksi ke Adobe titik connection. Inilah kenapa Adobe VBS.inc mulai disertakan. Jadi itu ada kesinambungan antara perintah-perintah adobe.connection dengan adobe.recordset yang di bawah ini. Ya, karena ini kita mulai mengaktifkan. Nah, jadi saya ulangi, perintah yang kedua ini kita melakukan setting untuk object connection-nya, dibuat dulu ya dengan Adobe Connection. Langkah berikutnya setelah disetting, setelah dibuat, kita buka dengan perintah objcon.open. Nah, kita masukkan untuk providernya di sini. Bu, kalau misalkan untuk OLEDB 4.0 ini kemudian ada yang mungkin 3.2 atau yang 6.2, terserah ya, ini bebas. Kita menggunakan ini saja juga tidak masalah. Silahkan dicoba di komputer Anda masing-masing. Nah, kemudian diikuti data
source. Nah, hati-hati nih. Data source. Data source berarti sumber data. Data source tadi langsung dialamatkan ya sama dengan diberikan variabel file path. Padahal file path tadi kan mengacu ke lokasinya. Nah, jadi data source-nya sudah langsung kita setting dia biar mengacu otomatis ke file path dengan menggunakan perintah dan file path seperti ini. Ya, jadi untuk koneksinya sudah dibuat, sudah dibuka, data source-nya juga kita sudah jelaskan, langsung menuju ke lokasi alamat penyimpanan database. Nah, berikutnya kita mulai memasukkan perintah query. Ya, benang merah materi pelatihan kita itu di sini. Latihan untuk soalnya itu di sini. Karena materi kita adalah menampilkan data dengan SQL. SQL-nya mulai kita masukkan menggunakan variabel str_sql. Misal ada pertanyaan, Bu, untuk str_sql-nya boleh saya ganti namanya? Boleh. Ini kan nama ya di sini. Ya, str_sql sama dengan select bintang from teman. Masih ingat perintah query select untuk menampilkan data. Nah, kita lihat di belakangnya select ini ada tanda bintang. Berarti nanti yang ditampilkan adalah semua data tanpa terkecuali. Tidak ada pilihan. Kecuali mungkin Anda diminta menampilkan data yang huruf depannya N saja, atau I saja, atau J saja. Nah, itu nanti kita menggunakan select khusus lagi di belakang. Tapi di sini kita baru latihan untuk menampilkan data dulu. Bisa nggak sih dari script kita koneksikan dengan bantuan web server tadi, dikoneksikan dengan akses untuk bisa tampil di browser. Ini dulu yang kita buat untuk latihan. Ya. Nah, di sini menggunakan select bintang, from, jangan lupa diikuti nama tabelnya di sini. Ya, jadi yang perlu diingat, nama database dan tabel tidak boleh lupa. Jangan sampai keliru. Nah, kalau sudah kita memasukkan perintah query-nya, kita setting untuk record set-nya menggunakan variabel rs. Ya, jadi kita bikin dulu ADODB record set-nya karena ini terkait dengan data yang ada di dalam akses atau database-nya. Nah, setelah selesai dibuat objeknya, kita buka rs.open_str_sql. Ya, ini mulai dijalankan. Objcon yang ada di sini untuk koneksinya, add open static. Add open static ini terkait dengan penambahan data. Jadi namanya data kan tidak itu-itu saja ya. Bisa saja nanti dari 3 atau 5 data karena mungkin Mas Novantino kurang puas, pengen ditambahi 5 data lagi jadi 10 data. Nah, ini bisa terjadi karena adanya fasilitas add open static. Ya, jadi tidak hanya monoton data itu saja yang ditampilkan. Ini tadi dari penjelasan bagian awal program yang Anda buat. Sampai di sini jelas? Mas Ivan bisa mendengar suara Bu Maya? Bisa. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjutkan untuk berikutnya setelah memasukkan data tadi. Nah, kita masuk ke program yang berikutnya. Di sini ada perintah dim_x, mendeklarasikan variabel x dengan perintah dim. Kita belum tahu x ini nanti mau digunakan untuk apa. Ya, kita lanjutkan, ada respon.red, kita mulai mencetak tabel. Mohon maaf ini ada revisi, harusnya tulisannya table ya. Nah, nanti yang mungkin Bu punya saya kok nggak keluar tabelnya ya, Anda cek di sini mungkin karena ngopi ya sama, jadi nanti tolong dicek nih. Biasanya banyak yang keliru di sini. Tulisannya table bahasa Inggris ya. Border sama dengan 1, ketebalan dari garis yang dibuat. Kemudian respon.red, di sini kita mulai membuat judul untuk kolom tabel yang kita buat. Ya, jadi ini menggunakan TR berarti ganti baris ke bawah di sini. Kemudian mulai TD, tabel data, kita ketikkan nomor atau judul kolom no di sini. No,
Kemudian sebelah kanannya lagi nama, TD itu berarti bergerak ke kanan. Ya. Nah, kemudian ada respon dotlet lagi di bawahnya. Yang perlu Anda perhatikan di sini, ini masih TD ya, belum ketemu TR. Berarti posisi kursor itu masih di sebelah kanan, belum ke bawah. Meskipun ini posisinya sudah berbeda perintah. Jadi mungkin ada yang beranggapan alamat telepon berarti cetak di bawahnya, Bu. Tidak. Kita perhatikan dulu, ini masih TD, belum ketemu TR. Berarti ini masih membuat satu baris judul kolom yang sama, mulai dari nomor, bergerak ke kanan dicetak nama, bergerak ke kanan dicetak alamat, bergerak ke kanan dicetak telepon, bergerak ke kanan lagi dicetak email. Seperti itu. Ya, jadi belum ketemu TR ini. Kalau sudah TR baru bergerak ke bawahnya. Jadi boleh ya membuat tampilan judul dengan memisahkan perintah seperti ini. Ini boleh kok saya tulis sampai 5-5-nya di atas satu respon.write. Boleh juga saya bikin 3, tetapi TD semuanya, bukan TR. Ya, ini untuk format penulisan ASP ya. Nah, berikutnya setelah selesai, kita masuk ke penjelasan program di bagian bawahnya lagi. Nah, di sini kita mulai melihat X diberikan harga awal 1. Oh, ternyata X mulai dipakai nih. Tadi kan baru kita deklarasikan di atas ya. Dim X kita belum tahu dipakai untuk apa. Nah, kemudian kita berikan harga awal 1. Kemudian di sini ada pertanyaan, do while not rs.eof. EOF itu singkatan dari end of file. Intinya, di sini ditanya, RS itu kan terkait dengan record, ya, dengan record data. Ditanya, apakah data habis? Itu pertanyaan yang ada di sini. Apakah data habis? Itu pertanyaan yang ada di sini. Nah, kemudian jika jawabnya tidak, ya, dari tadi kan memang kita belum menampilkan data, kita baru membuat judul kolom. Baru menyiapkan komponen-komponennya. Tapi kita sudah mengisi, misalkan saya mengisi 3 record. Saya beri nama 1, Naufal Valentino. Yang kedua, Koirul Anam. Ya. Kemudian yang ketiga, Yohan. Misalkan saya isi 3 data itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, apakah data habis? Jawabannya tidak, karena saya belum menampilkan data sama sekali. Nah, karena tidak, maka dia akan mengerjakan kondisi yang di bawahnya ini. Respon.write X, mulai dicetak X-nya. Maka tercetaklah angka 1. Ini tadi kan harga awalnya baru 1. Di sini. Tercetaklah angka 1. Angka 1 ini tercetak di bawah judul kolom no. Tadi kan kita membuat judul kolom ada no, nama, alamat, telepon, email, ada 5 ya. Nah, di sini untuk no-nya itu ternyata terisi data yang pertama adalah angka 1. Angka 1-nya didapat dari mana, Bu? Ini yang di atas. Saya berikan harga awal 1 tadi. Nah, kemudian setelah selesai kita mulai masuk ke RS0. Saya ulangi sekali lagi bahwa indeks ASP dimulai dari 0. Berarti kita mengacu ke field yang pertama. Field pertama tadi nama. Itu masuk RS0 nama itu. Nah, nama yang pertama dia akan melihat ke kolom nama diakses. Kebetulan tadi saya ngisi yang pertama itu Naufal Valentino. Maka tampillah Naufal Valentino di bawah judul kolom nama. Ya, bergeser lagi ke kanan. Alamat RS1 ini, RS1 itu alamat. Kemudian RS2 ini telepon, RS3 ini email. Jadi di sini pada respon.write kita tidak mengetikkan nama fieldnya, tapi cukup memanggil dengan RS diikuti indeksnya. Sekali lagi indeks dimulai dari 0. Nah, sehingga di sini nanti pada saat RS1 ya, dia sudah memasukkan alamat, cari, oh ketemu jalan titik Melati 10, sudah itu tercetak. Bergeser lagi ke kanan, telepon 085 sekian. Bergeser lagi ke kanan, emailnya
naufal.gmail.com misalkan. Nah, berarti satu baris Naufal berikut alamat, telepon, sampai emailnya sudah tercetak. Baru satu baris. Kemudian kita masuk ke sini, ketemu /tr. Kita lihat di bawahnya rs.movenext, bergerak ke rekod selanjutnya. Nah, berarti rekod pertama sudah selesai ya. Tidak ada masalah, menampilkan data Naufal dan lain-lain tadi sudah selesai. Kita bergerak ke rekod selanjutnya, berarti sekarang bergerak ke rekod kedua. Tadi Bu Maya ngisi yang kedua, misalkan Khairul Anam. Ya, berarti ini sekarang fokusnya ke rekod kedua. Kemudian ada increment X sama dengan X plus 1. X-nya tadi kan 1 ya. 1 plus 1 ketemu 2. Loop, dia akan mengacu ke 2 ini. Ada pertanyaan lagi. Apakah data habis? Belum, karena baru 1 yang ditampilkan. Maka akan mengerjakan perintah yang di bawahnya ini. Tercetaklah X menjadi 2. Ya. Kok 2, Bu? Sudah ditambah di sini tadi loh. Ya. Sebelum dicetak sudah ditambah di sini. 1 plus 1 ketemu 2. Tercetaklah angka 2. RS0 dia mengacu ke field nama, dicari. Oh, ketemu Khairul Anam. Tercetaklah Khairul Anam. Bergerak lagi, bergeser ke berikutnya, Jalan Cempaka 12. Bergerak lagi 0813 sekian. Bergerak lagi anam.gmail.com. Ya. Nah, kemudian ketemu lagi berikutnya rs.movenext. 2 plus 1 ketemu 3. Loop lagi. Apakah data habis? Belum, karena masih ada satu data yaitu Yohan. Belum ditampilkan. Ya. Tercetaklah angka 3 di sini. Hasil dari increment yang ada di bawah ini tadi. Kemudian bergerak ke RS0 menuju ke field nama, mencari Yohan. Gitu. Tercetak. Sebelah kanan lagi, Jalan Seruni nomor 31 misalkan. Kemudian bergerak ke kanan lagi 085 sekian misalkan. Bergeser ke kanan lagi yohan.gmail.com misalkan. Ya. Kemudian bergerak lagi rs.movenext ke rekod selanjutnya yang keempat. 3 plus 1 ketemu 4. Loop, masuklah ke do. Jadi perulangannya ini mengacunya ke do ya langsung ya. Ditanya, apakah data habis? Nah, di sini dijawab ya. Kan semuanya tadi memisalkan hanya memasukkan 3 nama saja. Naufal Valentino, Khairul Anam, sama Yohan. Semuanya sudah tercetak. Ya, berarti sudah habis. Karena data habis, maka dia akan mengerjakan di bawahnya loop, yaitu tag persen penutup. Selesai. Ya, karena ada slash body dan slash HTML. Sehingga nanti kalau dikerjakan, kalau misalkan ini sudah selesai dibuat, ya, kita siapkan web servernya, posisinya harus dalam kondisi seperti ini. Ya, untuk menyiapkan web server. Kalau valid berarti ada masalah dengan web server yang lain. Silahkan dicek masuk ke administrative tool, services, dicek lagi. Apakah ada web server lain yang aktif, tolong dinonaktifkan terlebih dahulu. Setelah posisi web server start on port 80 di sini, berarti Anda sudah berhasil. Klik tombol setting yang ada di sini. Ya, klik tombol setting yang ada di situ. Kemudian kita lakukan setting untuk web page dan default page. Jadi web page ini menuju ke lokasinya, diklik saja yang tanda titik segitiga di sini. Nanti masuk ada kotak dialog, kita aktifkan di situ ya. Anda menyimpannya di folder mana. Nah, untuk default page-nya itu mengacu pada filenya. Ya, untuk lebih jelasnya seperti ini. Nah, ini kan sudah masuk folder ASP, subfolder tampil SQL. Di OK. Nah, jadinya seperti ini. Berikutnya untuk default page-nya juga dipilih. Misalkan ini ada job 7. Diklik ya. Nah, sehingga bisa masuk ke setting yang ada di bawah ini nanti kalau sudah kita pilih. Ya. Nah, berikutnya kalau sudah dijalankan, langsung saja ketik localhost, maka nanti tampilannya seperti ini.
Ya, ini yang sudah saya masukkan sesuai database-nya tadi ya. Jadi database-nya tadi kan Bumaya masukkan ini, ya namanya database-nya. Nah, kemudian saya coba tampilkan dengan menggunakan bantuan dari Adobe PSTINC, script ASP, web servernya sudah disetting, itu menjadi seperti ini. Nah, harapan saya dicoba dulu di rumah ya. Kalau ada kendala silahkan untuk bertanya lewat WA langsung bisa, lewat Classroom bisa, lewat Siakat juga bisa. Nah, di sini ada tugas ya. Nah, tugas yang mungkin sudah dibikin kemarin saya tugaskan di Classroom kemarin, nanti silahkan dibuat dulu ya. Jadi di sini untuk tugasnya yang utama ini membuat suatu database dengan nama customer, diisi sebanyak 15 data. Untuk strukturnya seperti ini. Ini saya coba yang gampang dulu. Terus nanti ditampilkan. Hasilnya silahkan Anda capture di Word untuk kemudian dikirim ke Classroom. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi di sini saya mohon nanti kalian semua mencoba. Misalkan ada kesulitan, itu bisa bertanya langsung lewat WA group yang sudah kita punya ya, kemudian bisa juga melalui Siakat atau melalui Classroom. Nah, untuk latihannya menampilkan SQL ini, silakan nanti Anda buat yang tugas yang ada di PPT yang saya kirimkan di Siakat ini. Ya, dicoba dulu diisi 15 data, kemudian nanti tampil atau tidak. Jadi inti materi kita hari ini adalah mengkoneksikan, menghubungkan antara script dengan database yaitu akses yang sudah diisi data dengan bantuan dari web server menggunakan perintah query atau SQL. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan, coba Mas Bagus bisa mendengar suara Bumaya? Mas Bagus? Ya Bu, masih mendengar. Oke. Ada pertanyaan tidak? Nanti Bu kalau ada Bu. Oke, jangan malu untuk bertanya ya. Intinya semangat, Anda memang terpaksa karena kondisi seperti ini tidak bisa saya dampingi langsung. Tapi harapan saya tetap semangat belajarnya, jangan sampai kendor ya. Tetap latihan, kalau ada masalah silahkan ditanyakan. Anytime, tidak harus pada jam ini saja. Jangan lupa semuanya masuk Siakat ya. Mas Bagus sudah masuk Siakat? Oke. Mas Ivan sudah ya? Bu. Oke, Mas Yohan sudah masuk Siakatnya?